Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Terbongkar sudah ya, ternyata Caimin sudah minta 2 kali kursi menteri ke Prabowo. Ini gimana begitu kan ya? Benar kata Adi Prayitno di situ begitu kan. Kalau ingin berkoalisi ya, ingin koalisi seikhlas-ikhlasnya lillahi ta'ala, ya seharusnya tidak minta jabatan, tidak seharusnya minta menteri begitu kan. Saya kira kepentingan-kepentingan koalisi hari ini adalah kepentingan kekuasaan begitu kan. Tidak mungkin ya mau berkoalisi dengan si A, si B dan si C tanpa ya memberikan embel-embel di situ begitu. Saya kira dengan adanya pertemuan Nasdem dengan dengan PKB ini sudah menandakan bahwa di koalisi Prabowo bagi-bagi jabatan begitu kan. Ya kita lihat saja nantinya ya. Masyarakat Indonesia sudah paham itu begitu. Artinya buat saya pribadi tidak usahlah ya sok mengkritisi bahwa seolah-olah ya Prabowo ini, Prabowo itu, Mahkamah Konstitusi ini curang. Ya, terus kemudian Prabowo ini tidak tegas, Prabowo ini buat apa dan sebagainya, ya. Tapi pada ujung-ujungnya mereka bergabung buat apa juga loh, begitu kan, ya. Ini kan ada apa di situ? Kalau menjadi oposisi ya oposisi di situ begitu. Maka dengan adanya seperti ini kalah menang mereka dapat menteri ya. Kalau hanya embel-embel wah ini kurang itu ya tahu-taunya mereka bergabung ini gimana begitu kan. Ya katanya demi rakyat, demi rekonsiliasi, demi apa dan sebagainya pret. Tapi pada ujung-ujungnya mereka ya lihat saja begitu kan ya. Nampaknya semua orang sudah tahu begitu kan. Ya inilah politik kita yang ada di Indonesia saat ini begitu. Jadi para pendukung-pendukungnya yang ngeyel dari dulu mendukung 01 begitu kan ya. Termasuk saya, tapi pada ujung-ujungnya ya membela PKB tapi ujung-ujungnya berkoalisi dengan Prabowo. Sudah jelas. Bagi kami ya politik itu sewajarnya saja begitu kan. Tidak seharusnya kita harus ini harus itu begitu. Bagi kami adalah sewajarnya. Silakan mau bergabung. Toh pada akhirnya itu adalah kepentingan partai begitu kan ya. Itu kepentingan partai. Ini serius Caimin ya. Saya setuju dari awal melihat Pak Prabowo itu baik, tapi tetap kita harus tegak ketika bergabung. Fokus untuk kewibawaan pemerintah dan kesejahteraan rakyat. Kalau Pak Prabowo ingkar dan gak sanggup atau Caimin bisa dibisikan buat dengkri tunjuk Pak Anies Baswedan untuk gantikan. Caimin minta sejak masuk dan merusak koalisi perubahan karena memang ada perintah merusak koalisi yang hampir pasti menang. Bukan seperti itu begitu kan. Ini yang harus kita luruskan. Jadi saya itu mendukung 01 kemarin ya karena hasil dari beberapa survei kalau mereka bergabung dengan PKB mereka dianggap menang begitu kan ya, diperkirakan menang karena beberapa data yang itu sudah menunjukkan begitu kan ya. Akhirnya mereka tidak memilih AHY pada waktu itu begitu. Nah, inilah yang kemudian menjadi cikal bakal harus diluruskan, bukan merusak rekonsiliasi yang ada di dalamnya atau menjadi mata-mata, bukan begitu kan ya. Tapi mereka murni dia berkoalisi di situ begitu. Nah, kita masuk kepada Pak Prabowo. Kalau toh pada akhirnya kalah dapat menteri, menang jadi menteri, ya mending tidak harus keluar-keluar di sana sini begitu kan. Bagi kami ya, bagi kami. Tapi proses demokrasi itu kita harus hargai. Yang namanya partai di situ begitu adalah punya kepentingan juga. Ini hebat Caimin menyelam diam-diam 2-3 pulau diraihnya. Wajar kalau koalisi Prabowo di situ mulai agak goyah begitu kan. Ternyata minta 2 menteri, Nasdem kalau bisa 2 menteri, ya PDIP kalau bisa 5 menteri. Ya kenapa harus masih menambah kementerian menjadi 40 kementerian begitu kan. Mending bagi kami adalah ya tidak usahlah hal-hal seperti itu begitu kan ya, kita lihat saja nanti karena dampaknya begitu banyak ya. Bahkan astagfirullahalazim ya, ojo kagetan ya, udah biasa katanya begitu kan. Ini banyak sekali pro dan kontra di situ, tapi pada hakikatnya inilah politik yang ada di Indonesia saat ini. Tahu kan ya bagaimana rasanya politik. Makanya kalau mendukung orang ya biasa-biasa aja di situ begitu kan.
Biasa-biasa aja. Mengapa sampai hari ini saya apresiasi kepada Anies Baswedan? Karena mereka tidak masuk pada koalisi Prabowo begitu kan. Saya apresiasi luar biasa ya, yang namanya partai butuh kepentingan juga. Seperti PKS mulai tidak tahan menjadi oposisi di situ begitu kan ya. Mereka katanya mau bergabung kepada Prabowo. Ini ternyata Caimin sudah minta 2 kursi menteri ke Prabowo. Mari kita baca ini. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sudah ditetapkan sebagai presiden dan wakil presiden di 2024-2029. Tuntas penghitungan suara kini babak baru dimulai di mana partai politik pengusungnya yang tergabung dalam koalisi Indonesia Maju mulai berdiskusi soal jatah kursi kabinet. Kasak kusuk jatah kursi itu perlahan muncul ke permukaan ya. Partai Golkar dikabarkan mendapat 5 kursi kabinet. PAN kabarnya lebih dari 2 menteri. Demokrat mendapatkan jatah tak sebanyak PAN ya, mungkin 2 ya atau 1. Lalu Gerindra yang dipimpin Prabowo konon ya meminta jatah setara dengan Golkar. Ya ternyata Gerindra juga minta 5 begitu kan ya. Bukan soal siapa dapat jatah paling banyak, internal KIM dibuat heran dengan sikap partai politik di luar koalisi yang juga meminta jatah kursi kabinet. Seorang petinggi partai politik KIM dalam pembicaraan dengan kantor berita politik RMUL menyatakan ya, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB dan Partai Nasdem sudah meminta kursi kabinet. Caimin sudah minta 2 ke Prabowo ya. Ini pertama adalah 1 minta di Kemendes katanya begitu kan. Sementara Nasdem ya hanya minta diberikan 1 kursi menteri, ya ini ya Menteri Komunikasi dan Informasi. Apa mereka ya kemudian inginkan begitu kan ya. Ya tahu sendirilah bagaimana nanti ke depan ya, tantangannya ke depan. Ya mari kita baca dulu ya. Nasdem juga minta Menkominfo ya. Soal permintaan itu dia memastikan tak membuat KIM gusar. Ini hanya bahan tertawaan saja dan pada posisi ini KIM sepakat kabinet diserahkan kepada Prabowo Gibran. Artinya apa? Dengan masuknya PKB ya, koalisi PKB dengan Nasdem, saya kira di koalisi Prabowo Gibran semakin goyah. Golkar katanya minta 5, ya Gerindra diduga dianggap minta 5. PAN katanya begitu lebih 2 atau 3 begitu kan. Partai Demokrat juga di bawah Partai PAN, artinya 2 begitu kan ya. 2, 3, 5, 5. Berarti kan 5, 10 ya, ditambah dengan 3 partai, 2 partai. Mereka 15. Kan masih banyak begitu kan sisanya. Sisanya dari apa coba? Ya dari kementerian-kementerian yang lain begitu kan ya. Ya masalah ya seperti Fahri Hamzah yang cocok menteri apa begitu kan. Karena mereka juga punya keringat untuk menekan seorang Prabowo. Tapi menterinya yang cocok apa ya? Saya kira tidak ada yang cocok begitu kan. Ya kita lihat saja nantinya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya bagi kami adalah bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kue di situ begitu kan, masih menjadi rebutan sana sini begitu. Sangat-sangat disayangkan ya. Hal ini terbocor kepada publik begitu. Ya, yang namanya partai pasti punya kepentingan. Yang namanya partai pasti punya kepentingan, tapi nampaknya ya para pendukung-pendukung Prabowo ingin jatah menteri juga begitu kan ya. Nggak tahu mau jadi menteri apa begini. Katanya Kemendes itu diincar oleh PKB. Satu sisi diincar oleh yang lain dan sebagainya begitu kan. Tapi kita tunggu saja. Mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hot dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hot dari Podcast Rakyat ini.